Halo anak-anak semuanya, welcome back to English class. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Let's check this out. Hari ini kita mau belajar tentang there is dan there are. There is dan there are punya arti yang sama, yaitu ada. Dalam bahasa Indonesia artinya ada. Yang membedakan adalah di is-nya dan di are-nya. Yang pasti kalian sudah tahu kalau is itu untuk benda yang satu, yang bisa dihitung maupun tidak bisa dihitung, dan are untuk benda yang banyak. Oke, gak usah pusing-pusing, misalkan kasih tahu kamu benda yang bisa dihitung kayak gimana, benda yang tidak bisa dihitung seperti apa. Oke, nah kita lihat dulu sekilas, kalau misalnya kita bikin kalimat pakai there is, biasa kita tambahin ya, artinya singular atau bendanya satu. Nah di sini Miss memberi kurung C, artinya countable, bisa dihitung, dan UC atau uncountable. Yang countable ini biasanya dipakein sedangkan uncountable ini tidak dipakaikan Contohnya yang tidak bisa dihitung apa? Contohnya air, terus benda-benda yang berbubuk seperti bubuk, misalnya kopi, sugar, salt, pepper. Nah, kalau udah yang kayak gitu kalian nggak perlu pakai Yang boleh pakai itu contohnya a book, a cat, a dog, seperti itu. Ya, makanya di sini Miss Angel kasih kurung, nya itu bisa dipakai atau tidak, tergantung dia itu bisa dihitung atau tidak. Kalau tidak bisa dihitung, yang seperti tadi dibilang coffee, sugar, itu nggak perlu pakai lagi. Karena kita nggak bisa hitung butirannya. Oke. Terus ada there are, karena there are itu pakai are, pasti bendanya ada s di belakangnya. Oke. Contohnya there are books, there are cats. Nah, kalau kita mau bikin negatifnya, kita pakai is berubah jadi isn't, sedangkan are berubah jadi aren't. Lagi-lagi di sini diberikan kurung ya tergantung nanti bisa dihitung atau tidak. Oke, kalau kita bikin pertanyaan, is-nya dikedepankan dan are-nya juga dikedepankan. Oke, kita coba lihat exercise-nya sama-sama. Example-nya di sini. Nah, kita pakai is karena di sini adalah bendanya satu. There is a rainforest atau hutan hujan ya di Brazil. Sedangkan kalau hutannya banyak ada S-nya, jadi kamu harus pakai are. Jadi kalau kalian melihat kalimat seperti ini, kalian perlu melihat bendanya. Kalau bendanya udah pakai udah pasti satu is. Tetapi kalau bendanya ada S di sini, hutannya banyak, berarti pakainya are. Nah, kalau gimana kalau negatifnya? Sama metodenya. Kalau dia pakainya isn't, kan is berubah jadi isn't kan? Sedangkan kalau are berubah jadi aren't. Lagi-lagi tergantung sama bendanya ada berapa. Kita lanjut. Bagaimana kalau misalnya kita bikin pertanyaan? Tadi sudah dikasih tahu di depan, kalau bikin pertanyaan itu is dan are-nya dikedepankan. Lagi-lagi penggunaan is dan are tergantung dengan bendanya. Di sini bendanya a cave, ada e-nya, udah pasti pakai is. Sedangkan ini pyramids, ini pakai s, makanya pakai are. Oke, cara jawabnya gimana? Is there a cave in Bandung? Seperti biasa paling Miss nanti kasih yes-nya. Kalau yes berarti there is. Yes, there is. Sedangkan kalau no berubah jadi there aren't. Ya, sangat mudah sekali. Kalau yes, ini tinggal copy dari sini aja. There is. Tetapi kali no berarti there isn't. Ya, is-nya tinggal tambahin not. Kalau yes, there are. Kalau no, jadi there aren't. Oke. Nah, seperti yang Miss kasih tahu tadi, kalau bendanya satu kan pakai is ya. Nah, kalau misalnya nggak ada e-nya gimana contohnya? Nah, contohnya rice. Di sini ya. Ini pakai is karena dia uncountable alias tidak bisa dihitung. Karena tidak bisa dihitung, makanya kamu pakainya is. Oke, jadi dipakein is karena dihitung bendanya satu semuanya. Ya, ada ciri-cirinya pakai tetapi ada ciri-cirinya juga nggak pakai karena butiran beras itu kan banyak, jadi nggak bisa pakai Jadi pakainya langsung there is rice. Oke, selanjutnya kita punya exercise ini. Inilah exercise yang harus kalian buat nanti di buku PSPR kalian. Oke? Kita skip di sini dulu ya. Nah,
Selanjutnya kita mau belajar kata some dan any. Ini gampang banget anak-anak. Kalau kita belajar yang some itu hanya untuk kalimat positif. Sedangkan any untuk kalimat negatif dan pertanyaan atau question. Di sini sudah dikasihkan contoh. There are some people. There are some women in the mall. There is some water in the jug. Oke, some itu kan sebenarnya artinya dalam bahasa Indonesia adalah beberapa. Tapi kalian gak usah pusingin itu. Pokoknya selama kalian melihat dapat soal suruh isinya some sama any, kalian kuncinya adalah lihat ini kalimatnya kalimat positif kan. Nah, kalau kalimat positif kamu serentak aja pakein some ya. Mau bendanya sebanyak seperti ini atau bendanya satu yang tidak bisa dihitung. Oke, seperti water ini atau air. Walaupun di sini there is, kita bisa some water. There are some women. Jadi pokoknya daripada kalian pusing-pusing, kalian lihat aja kalimat ini adalah kalimat positif. You go ahead, use some. Jadi kamu langsung aja pakai some. Sedangkan any kita gunakan di kalimat negatif atau question. Udah pasti kelihatan di sini kalau kalimat negatif adalah pakai isn't. Kalau pertanyaan pasti pakai question mark atau tanda tanya. Kalau kalimat negatif lagi pasti ada not-notnya di sini. Jadi nanti kalau ketemu kata yang ada not-notnya, kamu silakan pakai any. Ya, karena mau bendanya satu yang bisa dihitung atau satu yang tidak bisa dihitung maupun bendanya yang banyak selama dia bikinnya pertanyaan atau kalimat negatif, kamu pakainya any aja. Ya. Nah, di sini kalian akan dikasih exercise ini, kalian menjawab pakai some dan any. Jadi silakan kerjakan di buku PSPR kalian. Oke, sampai di situ aja video kali ini. Dikerjakan hati-hati ya tugasnya. Bye-bye, see you.